Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kelly Sabrina dengan NPM 211506142. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Build a Switch and Router Network. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu router. Nah, router ini merupakan perangkat yang dikhususkan untuk menangani koneksi antar dua atau lebih jaringan yang terhubung melalui paket switching. Router bekerja dengan melihat alamat asal dan alamat tujuan dari paket yang melewatinya dan memutuskan rute yang akan dilewati paket tersebut untuk sampai ke tujuan melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan tentang kemana dan bagaimana paket dikirimkan atau mencari jalur terbaik. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, di sini juga nantinya akan terdapat lab, yang mana lab ini menggunakan switch dan router untuk membuat suatu topologi jaringan dengan device yang pertama yaitu ada router satu, yang kedua switch satu, yang ketiga PCA, dan yang terakhir itu PCB. Selanjutnya di sini juga terdapat interface, kemudian ada IP address dan prefix, yang mana IP address ini merupakan alamat unik dari setiap device yang ada, dan prefix ini merupakan slice bitnya. Selanjutnya di sini terdapat default gateway, yang mana default gateway ini menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan yang lebih luas. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Baiklah, di sini saya telah masuk ke Cisco Packet Tracer, dan langsung saja saya akan membuat topologi jaringannya. Di sini kita akan menggunakan PC. PC-nya ada dua. Selanjutnya menggunakan switch. Switch yang digunakan yaitu switch 2960. Selanjutnya kita gunakan router. Router yang digunakan yaitu 4331. Kemudian kita dapat memberikan nama untuk device, masing-masing device yang telah kita susun. Untuk PC 0 kita ganti menjadi PC A, switch 0 menjadi S1, router 0 menjadi R1, dan PC 1 menjadi PC B. Nah, setelah kita ubah nama masing-masing device-nya, kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Sini menggunakan copper straight through, pas Ethernet, dan terhubung ke S1 ini dengan pas Ethernet 0/6, kita sesuaikan dengan modul. Kemudian dari switch ke router itu fase Ethernet 0/5 ke gigabit gigabit Ethernet 0/1. Kemudian untuk dari router ke PCB itu menggunakan gigabit 000 ke fase Ethernet. Selanjutnya kita rapikan saja. Di sini terlihat bahwa rangkaian topologi ini masih belum tersambung karena untuk masing-masing perangkat belum kita konfigurasikan. Langsung saja kita akan mencoba masuk ke PCA, desktop, ipconfig. Di sini kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada di modul. Untuk PCA, itu IP-nya kita kopikan 192.168.1.3. Nah, untuk subnext mask-nya dia akan secara otomatis terisi. Selanjutnya untuk IP address versi 6-nya kita masukkan /64. Kemudian default gateway. Nah, default gateway untuk IP versi 4-nya yaitu 192.168.1.1, dan untuk default gateway dari IP versi 6-nya kita kopikan juga.
Exit, selanjutnya begitu juga untuk PCB, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya, kita masukkan IP-nya di sini. Nah, jadi secara otomatis sama seperti tadi untuk subnet masknya, kemudian kita masukkan default gateway dari IP versi 4. Selanjutnya, masukkan IP versi 6/64, dan kita masukkan juga untuk default gateway IP versi 6-nya. Exit saja. Kemudian, di sini juga masih berwarna merah, karena kita belum melakukan konfigurasi untuk router dan switch-nya. Kita langsung saja masuk ke router, kemudian config, kita pilih gigabit Ethernet 0/0/0, dan di sini kita on-kan. Begitu juga untuk yang 0/0/1, kita on-kan. Selanjutnya kita masuk ke CLI dan memulai konfigurasi. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan untuk hostname-nya, kita ubah menjadi R1. Jadi kita akan masuk ke hostname dari R1. Kemudian kita masukkan disable untuk DNS lookup-nya. Enter. Selanjutnya kita masukkan aside dari class, secret class. Selanjutnya kita masukkan line console 0. Ini kita menggunakan password, yang mana password ini telah disetel dari modulnya, yaitu Cisco. Kemudian kita login. Kemudian kita akan meng-assign dari Cisco VTY. Kita kembali masukkan passwordnya, dan kita login. Selanjutnya kita akan melakukan enkripsi dari password. Paste, kemudian kita masukkan konfigurasi dari banner. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi aktif antara interface dan router. Kita pastikan semua yang ada di modul untuk IP address dan subtext masknya juga. Selanjutnya kita pastikan juga untuk IP versi 6-nya. Dan default gateway-nya. Selanjutnya kita masukkan no shutdown. Exit. Kita masuk ke menu config. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu config interface. Kita pastikan kembali semua perintah yang ada. No shutdown. Dan exit. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi interface dari deskripsi, yaitu dengan interface Gigabit Ethernet 0/1. Selanjutnya kita masukkan deskripsinya. Exit.
Kita kembali memasukkan interface dari Gigabyte Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan deskripsinya ke PCB. Kemudian exit. Lalu kita enable routing dari IP versi 6. Kemudian exit. Kita lakukan copy running config startup config. Enter. Selanjutnya kita masukkan untuk style jam. Sini saya akan mengubahnya menjadi 2023. Enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi ke switch. Setelah itu kita akan mencoba melakukan ping dari PCB melalui command prompt ke PCA. Di sini dapat terlihat bahwa masing-masing device telah terhubung dengan ditandai bahwa kabelnya telah berwarna hijau. Selanjutnya, kita akan melakukan ping dari PCB ke PCA melalui command prompt. Command prompt, kita masukkan ping dan alamat IP address dari PCB itu adalah 192.168.0.3. Enter. Nah, dapat terlihat bahwa proses ping-nya telah berjalan. Selanjutnya, nah, karena kita telah melakukan konfigurasi terhadap router, tapi kita belum melakukan konfigurasi terhadap switch, jadi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan switch. CLI, kita masukkan ke privilege mode dengan mengetikkan N, Enter. Selanjutnya kita masukkan ke global privilege atau global configuration, conf T. Kemudian kita gunakan hostname-nya S1. Selanjutnya kita pastekan semua perintah yang ada di modul. Kita bisa juga aturkan VLAN. Kemudian kita masukkan IP address dan subnet mask-nya. Nah, shutdown. Exit. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping dari PCA ke PCB dan dari switch 1 menuju PCB. Karena tadi dari PCA ke PCB kita telah melakukannya, kita akan coba langsung saja ke switch 1 menuju PCB. Kita ketikkan ping IP address dari PCB 192.168.0.3. Enter. Exit. Ping 192.168.0.3. Bentar. Ini masih dikirim. Timeout-nya selama 2 sekon. Dan dapat pesan bahwa pingnya telah berhasil. Sukses. Selanjutnya di sini kita akan melakukan display device informasi dari router. Masuk ke router. Kita ketikkan show IP route. Enter. Nah, jadi di sini dapat terlihat untuk IP route-nya telah sama pada modul. Kemudian di sini Kemudian di sini kita akan mencoba melakukan
show dari IP versi 6-nya dengan mengetikkan show IPv6 route. Nah, di sini juga dapat terlihat untuk IPv6-nya rutenya bagaimana. Kemudian di sini juga kita melakukan untuk display interface dari router 1 pada interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Kita kopikan saja dan paste, paste. Di sininya interface-nya kita hapus S-nya, interface. Nah, jadi di sini dapat terlihat untuk display interface dari Gigabit Ethernet 0/0/1. Kita mau aja. Kemudian di sini kita juga akan melakukan show untuk IPv6-nya dari interface G00/1. Tadi kan 00/0, kemudian di sini 00/1. Kita pastikan sama seperti tadi. Di sininya kita copy untuk hashtag, hapus, enter. Nah, di sini juga dapat terlihat interface yang telah kita tampilkan pada IPv6. Selanjutnya kita akan melakukan show IP interface drive. Kita pastikan kodenya. Kemudian kita melakukan kembali untuk show IP v6 interface brief-nya. Nah, jadi di sini dapat terlihat untuk statusnya, yaitu ada yang statusnya itu up, yang mana berarti bahwa ini telah aktif. Administratifnya statusnya aktif, dan untuk down ini berarti administratifnya tidak aktif. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan lagi untuk show IP interface drive. Enter. Di sini dapat terlihat bahwa untuk interface-nya ada Gigabit Ethernet /0, 1, dan 2. Dan selanjutnya itu VLAN 1. Kemudian di sini ada IP address-nya. Ada juga IP address yang terbaca dan ada IP address yang tidak terbaca. Oke, statusnya semua. Terus di sini juga terdapat status up dan administratively dan down. Ini menandakan bahwa ada yang aktif dan ada yang down atau tidak aktif. Nah, di sini langsung saja kita coba kembali untuk melakukan ping. Ini saya akan mencoba untuk melakukan ping dari PC A ke PC B. Nah, untuk statusnya itu sukses. Jadi di sini terdapat reflection question, yang mana pada pertanyaan pertama itu jika interface-nya itu Gigabit Ethernet 0/0/1 akan menunjukkan bahwa interface tersebut secara administratif tidak aktif atau down. Perintah konfigurasi apa yang dipakai untuk mengaktifkan antarmuka tersebut. Nah, di sini juga telah dijelaskan bahwa dengan menggunakan perintah no shutdown, yang mana perintah no shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan antarmuka atau interface pada router ataupun switch. Jadi, akan mengubah status administratifnya yang tadinya low bisa menjadi high, sehingga memungkinkan lalu lintas data mengalir. Kemudian untuk soal nomor 2, apa yang terjadi jika salah mengkonfigurasikan interface Gigabit Ethernet 0/0/1 pada router dengan alamat IP 192.168.1.1. Nah, ini akan dijawab bahwa PC A tidak akan dapat melakukan ping ke PC B. Hal ini dikarenakan PC B berada di jaringan yang berbeda dengan PC A, yang membutuhkan router default gateway untuk merutekan paket-paket ini. PC A dikonfigurasikan menggunakan alamat IP
192.168.1.1. Sementara di sini digunakan 192.168.1.2. Nah, tetapi alamat ini tidak ditetapkan karena perangkat apapun di LAN. Jadi, setiap paket yang perlu dikirim ke router gateway default untuk perutean tidak akan perlu mencapai tujuannya. Jadi, untuk setiap paket yang perlu dikirimkan ke router gateway default untuk peruteannya tidak akan pernah mencapai tujuannya. Nah, di sini default gateway adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau local network dengan jaringan yang lebih luas, seperti internet atau jaringan lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.